Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 23. Demikianlah dikatakan, mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa dan menahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nas pagi hari ini sungguh-sungguh mendorong kita, meyakinkan kita bahwa setiap anak-anaknya jelas dan tegas oleh belas kasihan Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita. Tentu segala dosa kita Dia tahirkan. Karena itu di pagi hari ini Dia mau ingatkan saudara dan saya dengan pesan ditahirkan menjadi umatnya. Dan itulah kenyataan yang dialami oleh umatnya, itu Israel Selatan Yehuda yang dipimpin oleh Nabi Yeskiel. Mereka diingatkan bahwa meskipun mereka hidupnya penuh dengan kegelapan, jadi bangsa buangan di kota Babel, tetapi yakin-yakinnya bukan berarti Tuhan akan menyia-nyiakan hidup mereka. Justru oleh perbuatan Tuhan yang demikian, supaya umatnya sadar, sesadar-sadarnya, bahwa Allah yang telah menuntun mereka selama ini, itulah Allah yang hidup. Itulah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Ya, umatnya pada saat dalam pembuangan boleh dikatakan ya seperti kita ya. Mungkin ada di antara kita sudah jatuh ketimpa tangga lagi ya, cukup berat. Kalau sudah begitu posisi keadaan hidup kita, apa yang kita butuhkan? Nah, sebagaimana umatnya yang merasa ya sudah tidak ada artinya lagi, bahkan sudah cenderung putus asa. Nah, demikian juga dengan kita, supaya kita sadar sesadarnya bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita. Kalaupun kita mengalami kegagalan, sakit penyakit, dan hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, itu semacam ujian. Ibarat kalau kita ya sekolah kehidupan ya, misalnya sekolah dasar, SMP, SMA dan seterusnya, kan ada ujian. Nah, siapa yang menang? Nah, itulah meningkat ya. Nah, anggaplah bahwa kenyataan yang dialami oleh umat Israel demikian juga dengan kita adalah rangka supaya kita semakin kuat, semakin teguh mengimani Dia, mempercayai Dia. Kenapa? Orang yang beriman berarti mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah yang dibutuhkan umatnya, pertolongan Tuhan. Dan ternyata Tuhan memulihkan umatnya kembali lagi ke kampung halamannya setelah 70 tahun. Nah, demikianlah gambaran kehidupan kita juga, supaya kita jangan merasa kecil hati kalau tiba-tiba kita menghadapi masalah-masalah apapun itu. Satu yang kita butuhkan itu pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Dengan pertolongan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan sungguh dekat dalam kehidupan kita. Bahwa Dia telah menyediakan bukan hanya hidup 100 tahun, hidup selama-lamanya. Luar biasa. Ayo, mari kita berpengharapan terus-menerus. Yakinlah, percaya, hanya Dialah sungguh-sungguh penyelamat saudara dan saya. Dialah juru selamat kita. Mau apa lagi? Bingung? Jangan, jalan terus. Karena Tuhan
terus mengundang kita, supaya kita yang merasa letih lesu dan berbeban berat, Dia janjikan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Betapa indahnya kehidupan seseorang yang yakin-yakinnya bahwa pada saat kami jatuh atau mengalami masalah apapun, ternyata Tuhan tidak membiarkan kami. Justru itu menguji kami, apakah kami semakin dekat atau semakin jauh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau Tuhan telah memulihkan umat-Mu Israel, Engkau telah kembalikan mereka ke kampung halamannya dan menikmati damai sejahtera. Demikian juga kami anak-anak-Mu yang Engkau telah selamatkan. Engkau telah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Ya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, tatap tilihlah saudara kami dimanapun mereka berada sekarang. Yang bersuka cita, ingatkan mereka untuk bersyukur kepadamu. Yang mungkin dalam kegoncangan, kegoyangan iman, Tuhan menangkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam pergumulan Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tetap yakin Engkau sungguh-sungguh menyertai kami. Dalam kedukaan pun Tuhan memberikan pengharapan, memberi penghiburan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup berpengharapan. Berserah kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang tinggal diam dalam kami, dan kami tinggal diam dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.